Ya, mungkin kayak gue juga sebenarnya pandangan hidup gue 5 tahun lalu sama pandangan gue 5 tahun sekarang atau 5 tahun yang akan depan kan pasti akan berubah. Umur gue udah 48. Kayak contoh misalnya, tua banget 48 ya? Lu 48 juga tahun ini sama dia. Itu sama. Tapi kan jiwa kita muda ya. Ya kayak contoh misalnya 5 tahun yang lalu mungkin gue nge-host masih bisa jungkir balik. Kalau sekarang kan kita ngerasa Lu masih jungkir iya balik tapi juga kan lu. gak kayak dulu. Sekarang kalau gue mau jungkir balik satu ingat usia, lu juga memantaskan diri. Kita punya pandangan-pandangan yang berbeda. Jujur, lu ada yang nawarin gak? Banyak. Gue yang nawarin banyak. Sebagai level tertinggi juga ada. Sampai level yang tertinggi. Cuman bukannya gue menolak, gue tidak bilang gue tidak mau ke politik, tapi gue bilang memang saya sekarang lagi ada fokus yang memang harus diprioritaskan. Karena kalau kita terjun untuk masyarakat, itu 99% ini memang jiwa kita, hidup kita harus diabdikan kepada masyarakat. Ada tanggung jawab dan keputusan itu. Oke, Kalau gue jujur, gue masih mau cari duit dulu. Kalau gue di dalam perusahaan gue. Itu gue juga dulu begitu. Kenapa Astis bilang jangan dulu ke DPR? Karena lu udah cari duit aja dulu. Iya, gue juga. Karena gue udah banyak duit. Iya, itu dia. Alhamdulillah. Bukan sombong, emang kenyataannya. Iya. Kakanda, maaf. Kenapa kami harus memilih Kakanda? Ya, kena. Oh enggak gini. Gimana? Bedanya gini, kan tadi gue tambahin lagi artis tuh kenapa keterkenalan tuh bisa jadi biaya politik rendah. Dan selain itu artis itu punya public speaking dan juga daya tarik orang untuk mendengar lebih bagus. Kalau pejabat yang mungkin tidak punya public speaking yang bagus, ngomong apa mungkin edukasi belum sebagus apapun nggak akan didengerin. Mungkin percuma. Ilmunya ada tapi tidak Percuma, tersampaikan. nggak akan nyampe ilmu sebagus apapun. Artis tuh punya kelebihan itu. Nah, kenapa? Gue nggak suka janji-janji. Gue kalau turun juga nggak pernah bilang pilih gue nggak pernah. Iya. Gue malah justru mengedukasi bahwa nanti gunakan hak politik kalian untuk milih siapapun yang kalian yakin. Terus pemilihan presiden beda-beda, jangan berantem kayak 5 tahun yang lalu. Iya kan? Deh, jadinya. Jadi masing-masing berantem, mertua menantu berantem. Sekarang Pak Prabowo, Pak Jokowi temenan kok. Iya. Sebentar grup WA udah pecah. Betul. Iya. Jadi siapapun presidennya gue bilang sama mereka, siapapun pilihan masing-masing terserah, tapi jangan berantem. Yang penting kan kalian juga nggak bisa curhat sama presiden. Iya. Sama DPRD sama DPR RI. Nah DPRD pilih yang kalian kenal dan yakin. Ya. Kalau gue nggak suka janji, lihat aja apa yang udah gue lakukan berapa tahun terakhir, perjuangan gue sama TKW, TKI, korban-korban KDRT, korban-korban mafia tanah, korban-korban penipuan online, korban investasi bodong, korban-korban kekerasan dalam rumah tangga, anak yang diculik. Gue lakukan bukan cuma konten, duduk selesai, enggak. Gue selesai sampai terakhir kasusnya putus divonis hakim, gue dampingin. Dan itu bukan buat building image. Bukan. Emang dia benar. Emang gue lakukan kan sebelum nyalek dari kapan tahu. Gini-gini dia tuh gitu loh. Oh gini. Gitu dia gini. Tuh, gini kita baca dulu komentar netizen soal artis yang mau masuk ke dunia politik. Gini nih. Gitu gini. Gitu. Mana dia komentarnya? Mana sih Uya masuk PKP. KPK. Jadi kalau ada tersangka koruptor kan tinggal dihipnotis aja biar tersangkanya bicara jujur. Kemana aja alir dana tuh mengalir. Katanya lu mau. Lu tuh identik dengan hipnotis. Identik dengan ngeprank. Iya. Tapi kita takutnya di prank ya, lu tiba-tiba mundur gitu enggak kan? Nah justru itu. Kemarin gue sebelum masuk politik tuh kan ngeprank. Karena kan banyak pejabat yang ngeprank rakyat kan. Ya. Nah jadi gue ngepranknya kemarin aja. Pas jadi pejabat gue gak mau ngeprank rakyat. Mulut dia mah emang gak ada takut-takutnya ngomongnya. Loh kenapa? Emang nyatanya begitu. Banyak kan oknum-oknum yang ngeprank rakyat. Ngeprank. Iya. Ngomong aja di B. Apa? Iya. Kalau gue udah ngepranknya kemarin aja, jadi udah capek, udah puas. Dan tahu rasanya di prank. Ya, jadi pas jadi pejabat nggak ngeprank lagi gitu. Oke. Kita lihat lagi komentar berikutnya ya. Ada lagi nggak? Ini gini-gini gitu loh dia tuh. Oh gue takut ya nanti isinya gimmick semua kayak acaranya. Tuh, bener kan? Gini, gimmick itu terkadang kita lihat dari positif dan negatif. Bener. Semua artis di Indonesia di dunia ini pasti pernah bikin gimmick. Semua produk-produk yang ada di dunia ini ngiklannya pasti pakai gimmick. Pemilihan presiden mau di Amerika, di Indonesia, di seluruh negara pasti ada gimmicknya. Kalau gimmick positif kenapa? Karena kan kita bikin gimmick di dunia hiburan buat hiburan. Bukan buat menipu orang dan juga mengambil uang orang. Nah nanti gimana? Akan ada gimmick juga kah? Gimmick selama itu positif nggak apa-apa. Misalnya, ya kan? Misalnya kita pengen mensosialisasikan supaya jangan ada lagi penipuan-penipuan online yang terjadi. Gimana caranya supaya masyarakat dengar omongan kita biar nggak jadi berat? Bikin satu gimmick yang membuat orang nengok. Iya kan? Baru pesannya disampaikan, nggak ada masalah. Iya, Justru orang yang bisa bikin gimmick itu adalah orang yang cerdas.
Oke. Betul. Tapi gimmick yang positif. Yang positif. Gimmick